Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ada sana dengan aku Dian Landika. Kita ketemu di channel YouTube Win TV Seluma Alap. Nah, malam ini sangat spesial sekali. Spesial itu kita berada di alam, Desa Lubuk Resam. Nah, ngapa kita berada di Desa Lubuk Resam? Karena kita mengikuti kegiatan Adventure Lubuk Resam dalam Seluma Kalender Event tahun 2023. Nah, malam ini kita obrolan malam. Nah, obrolan malam ini kita ngobrolnya bagi-bagi atau yang dulu-dulu nian. Nah, bersama dengan aku nih ada Datuk Tamim namanya. Datuk ini adalah salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Seluma yang pacak baca dan nulis surat ulu atau biasa dikenal dengan Kaganga. Tapi di Sarawai bukan Kaganga namanya adalah surat ulu. Dia kabar Datuk? Hai, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terkendali. Aman terkendali. Tuh, betul nih Digi itu merupakan salah satu jemonya pacak baca dan nulis surat ulu kita Sarawai ini. Alhamdulillah betul. Betul. Nah, kami mendengar kabar dulu tuh Digi pernah ke Jakarta dibatai Pak Bupati untuk membaca surat ulu yang ada di Museum Nasional. Betul itu? Betul. Oke. Nah, ada anak sekalian, ternyata Datuk Tamim ini pernah diajak oleh Bupati kita, Dang Erwin Octavian, itu berangkat ke Museum Nasional untuk membaca peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu, yaitu berupa surat tulisan-tulisan zaman dulu, surat ulu yang ada di Museum Nasional. Kita saksikan obrolan serius kita dengan Datuk Tamim. Tetap di channel YouTube Win TV Seluma Alap. Oke, adik sana sekalian kembali lagi di channel YouTube Win TV Seluma Alap. Kita lanjutkan ngobrol serius dengan Datuk Tamim. Obrolan malam ini obrolan spesial, obrolan bagi. Nah, tuh menurut sepengalaman Digi waktu diberangkatkan Dang Erwin ke Museum Nasional tuh, apa yang Digi lakukan di situ tuh? Setelah sampai saya ke Jakarta dibawa oleh Bapak Bupati ke Museum Nasional. Setelah di situ permisi dengan pegawai Museum Nasional itu nak numpang melihat dan memaklumi surat ulu atau surat Kaganga Ejaan Sarawai. Ejaan Sarawai. Iya. Yang Digi baca pada saat itu memang khusus Sarawai itu. Khusus Sarawai. Oh ya, wow. Dia yang Digi temukan Digi baca itu hasil bacaan. Yang aku temukan hasil bacaan itu yang huruf Sarawai itu pertama kali itu kan sejarah-sejarah alam ini. Oh ya, nah, itu. Wow. Kemudian setelah dapat sejarah alam ini, lalu lompat ke isi alam. Oh, isi alam. Apa isi alam itu? Seperti Kota Media, Palembang. Sejarahnya. Betul. Dulu lagi jadi Pugan Pisang, belum menjadi desa. Palembang merupakan Pugan Pisang dulu. Masih Betalang Pisang. Betalang Pugan Pisang. Kemudian lagi Bengkulu masih berisi Talang atau Pugan Tebu. Oh, talang isinya. Talang tebu, po. Zaman dulu berarti masih lumayan banyak manusia ya pada zaman itu. Itu. Selain itu yang kira-kira Digi baca pada saat itu, berapa banyak yang Digi baca waktu itu? Aku baca waktu itu kalau tidak salah lebih kurang sekitar 12-13 keping atau 13 buah. Sedangkan yang gelumpai itu tuh 24. Udah, gelumpai. Gelumpai itu kalau tidak salah bila bulua itu tuh. Bila bulua kan. Bila bulua itu dikarang dengan benang. Dikarang dengan benang dari 1 sampai ke sekian. Nah, dibaca yang pertama, habis yang pertama terus yang kedua. Dalam satu biji gelumpai itu 3 baris atau 3 mestar. 3 baris tulisan. 3 baris tulisan. Yang di penulis itu bukan tinta dan bukan dawat, adalah pucuk pisau yang landap atau tajam. Oh, ujung lading, pisau. Ujung lading. Dia bermakan ke bawah, tidak bisa hapus dan tidak bisa kucam. Oke. Nah, itu. Oke, ada sanakku sekalian, sahabat Win TV Seluma, ternyata memang yang dibaca oleh Datuk Tamim ini ternyata memang ada benda peninggalan zaman dulu, itu ada tulisan. Tulisan itu terdiri dari 3 baris. 3 baris dalam satu bilah bulua itu ada 3 baris. Nah, isi itu tentang bahwa Bengkulu zaman dulu itu talang pisang, talang tebu. Kalau Palembang zaman dulu talang pisang, seperti itu yang Digi tangkap. Nah, tuh Digi waktu zaman itu hukum-hukum tulisan surat ulu kita dengan yang ditinggalkan itu sama nih tuh. Walaupun berbeda, cuman berbeda-beda dikit. Oh, beda dikit. Beda dikit. Yang jelas Digi pacak baca ya, betul? Pacak baca, yo.
Jadi itu memang punya kita Sarawak ini kan betul. Pokoknya kita Sarawak ini ya. Selain itu isio tuh yang dipacak ditangkap dia tuh. Selain daripada itu sejarah atau sejarah alam ini. Oh, sejarah alam. Alam ini katanya lagi ini kasih setorogami. Itu yang pertama. Ini kasih setorogami. Nah, itu bahasa Rejang aku udah mau lu ini udah tahu reti bahasa Rejang. Cuman istilah mungkin zaman itu istilah ada bacaan itu setorogami, Bang. Asal usul alam ini. Nah, itu asal katanya. usul alam ini. Ini bumi lagi setetes nur, setetes cahaya. Setetes cahaya berarti. Nah, kalau itu menjadi tanah sebiji. Ado tanah sebiji menjadi lagi tanah setapak. Oh. Nah, itu katanya di dalam naskah itu tulisan itu. Dalam tulisan itu. Nah, setelah diterjemahkan itu ternyata itu. Nah, itu jadi tanah setapak berdasarkan dari ketentuan dari Ratu Majapahit. Oke. Berarti zaman Majapahit dulu betul. Zaman Majapahit. Berarti di dalam naskah itu ternyata menceritakan zaman Majapahit dulu. Oke tuh. Hukum-hukum tuh, kebitan itu kan huruf hukum U, hukum I, hukum itu sama nih tuh. Yang ada di naskah itu. Sama. Beda-bedanya cuma beda dikit. Nah, semisal kalau kita misalkan dengan huruf nasional, itu nasional kita kini kan. Kalau kita misalnya ke itu ngatokannya aku kita juga U. Nanyo itu K di titik di bawah ku kata. Andai kata huruf ra kita di titik di bawah ru betul. Misal su. Berarti hukumnya sama dengan yang kita di Sarawak itu. Sama. Oke. Berarti adik sanak sekalian ternyata memang yang dibaca oleh Datuk di Museum Nasional pun menyatakan bahwa nido ada jauh beda yang ada di Museum Nasional dengan yang kita ada tulisan kita yang ada di Sarawak ini. Oke, adik sanak sekalian, kira-kira masih ada sampaikan tuh terkait yang itu? Ya itu dulu, cuman aku dulu Bapak Bupati itu membawa aku sampai ke Museum Nasional. Katanya nanti ini akan kita perkembangkan. Diulangi lagi. Karena belum selesai kan tuh? Belum selesai. Oke. Jadi oleh karena itu belum selesai. Kalau kita pacak kira-kira bertanggung jawab masalah barang ini untuk menulis dan meninggalkan kepada generasi muda, ya maka mungkin rupa-rupanya cukup di situ lah rupanya kan. Betul. Nah jadi kalau istilahnya kita Sarawak, ya aku tanggung jawab itu karena kan ada buku notis ditinggal gaya aku dulu sekian lebar itu masih tulisan dia kini masih utuh kini masih pacak ini lapudar masih pacak dibaca isinya ditinggal gaya itu dulu kalau di tahun 78 dia meninggal sekitar tahun 76 di mana ada dulu bersam dia nak melepel sedangkan di Pugu itu baik kan di mau dagang ambien. Betul. Apalagi kesehatan mana ada. Berarti buku itu ada ubat-ubatan tuh. Ada berubah-ubatan. Jampi. Di situ kalau ada anak-anak nangis malam, kalau kini ada sirup, ada pil dan lain sebagainya. Di itu di mana ada. Betul. Nah, oleh karena itu ada itu ada sejarah. Sejarah apa? Dia tulis sejarah itu. Dia melihat ke kiri nangis, dia melihat ke kanan nangis, dia melihat ke atas nangis mencerit-cerit itu ada yang dilihat. Betul. Yang dilihat itu adalah usul asal yang gaib-gaib. Betul. Nah, isi buku ditinggalkan salah satu itu ada di situ. Ada di situ. Yang mengarung itu menangis itu dia melihat seperti lang misalnya. Maka ada asal mula menjadi lang. Betul. Kemudian lagi dia melihat ke kiri, ada dilihatnya nangis mencerit seperti beruang. Maka dia jampi. Berarti ada asal mula menjadi beruang. Buku yang ditinggalkan kayak di itu merupakan tulisan-tulisan jampi-jampian dan sebagainya. Jampi-jampian. Oke. Ada sanak sekalian ternyata memang Datuk Tamim ini dia punya buku sebuah. Nah, dia kalau dia nyebutnya notis. Sebenarnya notis itu adalah bahasa Inggris, notice. Jadi catatan lah kan. Jadi di dalam buku itu ada berbagai macam peninggalan jampi-jampian zaman dahulu. Nah, itulah pedoman Datuk Tamim dalam mempelajari surat Ulu itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ngobrol dengan Datuk Tamim di sesi berikutnya. Tetap saksikan channel YouTube WinTV Seluma Alap.
Oke sahabat Win TV, kembali lagi dengan kita di ngobrol di Lubuk Gesam spesial malam Minggu. Kita ngobrol dengan Datuk Tamim, Adventure Lubuk Gesam. Nah, kita manfaatkan waktu malam ini untuk ngobrol langsung dengan Datuk Tamim terkait dengan surat ulu. Nah tuh, kira-kira tuh Digi selama ini pernah ke Jakarta belum sebelum Dang Erwin jadi bupati? Belum pernah. Jadi memang pertama itu tuh. Pertama. Dulu berangkat pakai dia tuh, pakai setum apa pakai? Pakai pesawat. Wah, naik pesawat dan nih, Bo. Pesawat. Ya. Oke, ada sahabat sekalian, Datuk Tamim ini perdana naik pesawat. Balik pergi tuh. Balik pergi. Naik pesawat. Dan itu dibiayai pemerintah kalau, Po. Pemerintah. Jadi ibaratnya ini udah keluar tanji pada. Alhamdulillah. Jadi adik sanak sekalian ternyata Datuk Tamim ini berangkat pertama ke Jakarta, bolak-balik naik pesawat. Itu di sebelumnya dia belum pernah lah itu kan. Pernah nih tuh kita bayang bakal naik pesawat ke Jakarta lah itu sebelumnya. Pernah nih pernah membayangkan bakal ke Jakarta lah itu. Sebelumnya apa nih, Dok? Ini dia terbayang. Ini dia terbayang. Karena aku pikir dikit kalau bukan istilah sangat penting nian apa ke artinya tidak mungkin. Ini dia ada sengaja, Po. Ini dia ada sengaja. Tapi tiba-tiba Tuhan menghendaki. Betul. Ada keahlian sedikit di situ. Itu jalan Tuhan. Ada jalan Tuhan karena itu. Cuman yang jelas yang pertama Digi berangkat ke Jakarta itu ke Museum Nasional itu ada tapakan. Ada tapakan. Yang pertama mungkin Digi pacak, nulis dan baca itu. Yang kedua yaitu tadi Bupati Dang Erwin. Nah kira-kira ada yang Digi tak sampaikan dengan Dang Erwin sendiri kira-kira. Kira-kira. Sampai sedikit. Andai kata ini misalnya nanti akan ditindaklanjuti menjadi kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan. Aku mohon Pak Erwin nanti. Kami tak tolong operasikan batu lah kurang jelas. Oh ya. Cuman itulah. Di katarak apa mana tuh? Katarak. Karena ini yang penting nian. Kalau kita surat latihan misalnya, misal kepada yang terhormat, misalnya Bapak Erwin atau Bapak Bupati, tak kita titik koma. Wah itu dia jadi masalah. Kalau surat ulu, surat kagak ini dibaca. Berarti di katarak betul. Katarak. Oke, Dang Erwin di tayangan ini kami sampaikan Dang. Datuk Tamim ini dia kena katarak. Kalau ada program jadi Pemda, operasi katarak dan sebagainya, aku minta tolong. Itu Datuk nih minta tolong diikutkan dalam program itu. Karena terkait membaca dan nulis itu dia agak sedikit terkendala. Itu baik mungkin. Oke, lanjut. Mungkin dia yang tidak disampaikan dengan Dang Erwin. Bang, aku minta tolong masalah istilahnya tentang masalah operasi mata supaya jelas. Sebab surat kaganga atau surat ulu beda dengan surat nasional. Latin. Beda. Yang mana beda? Surat ulu ini namun istilahnya kita titiskan masalah pina kita ke kertas ada tampaknya bunyinya lain. Beda. Betul. Karena dia ada hukum. Ada hukum. Di dibaca kita istilahnya kata selesai kita tulis tak kita koma ini dibaca lagi. Karena namun dititiskan berbunyi. Nah oleh karena itulah kalau misalnya ini tepat masang titik bunyi lain. Jadi keliru. Artinya lain pula. Oleh karena itu aku mohon Pak Erwin kalau ini akan mengecewakan kepala daerah, tolong operasi mata. Siap. Jadi karena aku kalau di operasi mata aku mulai jelas ya sudah mesti menempatkan titik ini dia salah. Karena titik itu kecil ya. Siap. Oke tuh. Selain itu tuh permintaan Digi dengan tanggapan Digi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Seluma. Ini kan kita Pemda Seluma ini merami ke Lubuk Gesam. Mendatangkan seluruh SKPD, seluruh masyarakat untuk hadir di Lubuk Gesam ini. Tanggapan Digi mana tuh kira-kira? Ya. Kalau tanggapan kami terhadap Pak Erwin. Pak Erwin. Pertama kali kami dulu kan dia ada program Jalan Mulus. Jalan Mulus, betul. Tapi oleh karena kami ini dia berkecil hati dengan Pak Erwin, baru sekarang dia menjabat, lah sekian jalan dibangunnya. Betul. Ya, jadi kami ini dia berkecil hati walaupun bukan daerah Digi, memang daerah-daerah lain itulah dibuktikan. Lah dibuktikan. Jadi kami maklumi dengan Pak Erwin, tidak mungkin tercapai dengan sekian waktu secepatnya karena beban Pak Erwin 14 kecamatan, 190 desa. Jadi dengan adanya walaupun kami belum dapat, kami ini bekerja hati, kami telah memaklumi beban Pak Erwin. Cuman harapan kami. Harapan kami dengan Pak Erwin 2024 kami mengharapkan mereka melanjutkan program dia untuk jadi bupati. Kami akan mendukung. Kalau dia ini siap melanjutkan itu berarti Pak Erwin
ya kurang peduli dengan kami. Betul, betul. Nah, kami akan mengisi dan akan menjadikan. Siap. Itu 2024 kami mengharapkan Desa Lembut Pak Erwin, Desa Lembut Sam mencalon bupati lagi. Aku sebenarnya dengan kata-kata dia gitu agak terharu tuh, karena ngapa? Tantangan untuk menjadikan jalan mulus di Lubuk Gesam ini sebenarnya bukan tantangan yang memang terlalu berat bagi kabupaten sebenarnya. Cuman kendala Usutia tuh, karena dia hutan lindung dan sebagainya. Itu perlu kita ketahui juga ada sana Wintipi Selumalap, karena proses jadi hutan lindung tuh cukup rumit. Jadi kalau sebenarnya, ini aku nyatokan di sini, kalau sebenarnya ini jalan itu milik kabupaten, jaminan lah mulus sebenarnya. Cuma itulah tadi, memang tantangannya bukan tantangan skala provinsi atau kabupaten, tantangannya skala nasional bahkan dunia lah itu kan, karena yang miliki hutan lindung ini dunia tuh. Jadi semoga baik, Dang Erwin tetap sehat lah itu kan, tetap berusaha lah itu kan, berusaha pacak nungguin ke status jadi hutan lindung ke jenis dio lah itu yang kira-kira pacak dipakai untuk membangun jalan itu kan. Oleh karena itulah maka kami belum berkecil hati. Betul. Dengan Pak Intio kapodegini sudah kami maklumi itu berkendala dengan hutan lindung dan Pak Erwin berapa menjabat, berapa pasal dia bangun. Betul. Itu kami maklumi, kami tidak berkecil hati. Betul. Cuman nyala itu sekali lagi kami ungkapkan. Kami mengharapkan dengan Pak Erwin itu 2004 minta tolong mencalon lagi. Kami dukung. Karena ada ketertarikan sendiri dia kan. Karena memang dia selain pemimpin muda, dia juga agak begani loh itu kan membuat sebuah ini. Karena sebenarnya bukan itu diupayakannya, dia berbagai upaya lah dia lakukan. Cuman untuk tahap ini masih proses dan masih menemukan berbagai kendala. Cuman itulah tuh kita sama-sama berdoa semoga Dang Erwin tetap sehat, tetap berusaha untuk masyarakat Kabupaten Seluma, khusus Desa Lubuk Gesam ini lah lumayan berat untuk itu. Mungkin itu bahaya tuh. Terima kasih ya, sehat selalu tuh. Yang jelas kami sangat terima kasih dengan diri, sehat selalu. Ilmunya diterapkan terus, khusus ilmu surat ulu, karena diri ini salah satu jemo yang masih banyak sih jemo yang pacak-paco, cuman masih agak pikun dan sebagainya. Cuman kalau diri alhamdulillah masih sehat sampai saat ini. Kami doakan kepada Pak Erwin sehat selamat dan dapat hati terbuka, mandang dapat dia beroperasi mataku untuk menjelaskan kegiatan siap ini. Kan itu siap. Terima kasih banyak tuh ya. Terima kasih banyak. Terima kasih adik sanaku yang ada di channel YouTube Wintipi Seluma Alap. Kita akhiri session ini, kita ngobrol dengan Datuk Tamim. Yang jelas kita dapat pesan-pesan positif jadi Datuk Tamim. Datuk Tamim juga sosok tokoh inspiratif bagi kita semua segala yo. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dial Andika mengakhiri session ini. Wintipi Seluma Alap.